Izin Bu, Kalau KFE Bu. KFE, Bu. 3P0P0 itu untuk yang dilaporkan untuk tekanan udara yang di mana itu? Di Di stasiun Bu. stasiun, Bu. Ya, iya permukaan stasiun. Terus kemudian habis 3 apa lagi? 4 PPP. 4 PPP. Kalau 4 PPP yang dilapor itu adalah tekanan udara di mana? Permukaan laut Bu. Permukaan laut. Laut. Kemudian yang satu lagi adalah 5 APPP. ya, betul. 5 APP adalah perubahan tekanan udara 3 jam, A-nya ya, perubahan 3 jam yang lalu. Nah, selain di seksi 1, tentu ada di seksi 3. Nah, seksi 3 itu adalah apa yang dilaporkan? Tekanan udara di grup apa yang dilaporkan? Izin Bu 58 P24 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 Ya. atau 59 P24 P24 P24. Oke, jadi adik-adik sudah tahu ya mengenai pelaporan tekanan udara terdapat di sandi-sandi sinop pada seksi 1 dan seksi 3. Nah, untuk pelaporan untuk kelompok 3P0 tentu adik-adik sudah mengetahui yaitu diambil dari tekanan yang sudah dikoreksi, yaitu diambil dari KFE-nya untuk 3 P0P0. Kemudian yang untuk 4 PPP itu diambil dari KFF, ya kan? Ya. Kalau 3 P0P0 itu diambil dari KFE, tekanan udara pada permukaan stasiun. Kalau 4, benar nggak? Kalau 4 PPP diambil dari tekanan udara pada permukaan laut, yaitu KFF, ya kan? Benar? Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian untuk 5 APP diambil selisihnya, jadi 3 jam lalu. Nah, yang Ibu ingin tahu, adik-adik pernah nggak melaporkan dari tekanan udara permukaan stasiun maupun tekanan udara permukaan laut dijadikan milibar, itu kan satuan milibar ya. Kalau tekanan udara itu adalah satuannya milibar. Kemudian dikonversikan ke dalam inch. Sudah. Milibar ke inch itu melalui tabel. Kalau adik-adik tidak mempunyai tabel, maka dengan menggunakan rumus. Sudah diberikan mengenai ini untuk 5 APP. Sudah Belum Bu. Belum Bu. Nanti Ibu berikan itunya ya, presentasinya. Ibu lihat dulu di ini, di flashdisk Ibu. Adik-adik lihat, udah bisa lihat? Siap sudah Bu. Sudah ya. Ini lihat ya. Siap sudah Bu. Oke, ini lihat, adik-adik kalau mau masukkan dari tadi hasil dari KFE maupun KFE akan dijadikan milibar ke inch. Untuk menjadikan milibar ke inch tentu ada tabelnya, tapi kalau berhubung tidak ada, kalau andai kata di stasiun adik-adik tidak mempunyai tabel milibar ke inch, maka cukup dicarikan dengan cara seperti ini. Kita lihat untuk satuan, yaitu untuk poin persepuluhan milibar. Misalnya contoh adalah 0,1 milibar di sini.
nilainya adalah 0,003 inci. Kemudian untuk 1 milibar nilainya adalah 0,03 inci. Kemudian untuk 990 milibar nilainya adalah 29,23 inci. Untuk 1000 milibar nilainya 29,53 inci. Untuk 1010 milibar nilainya 29,83 inci. Kemudian untuk 1020 milibar nilainya adalah 30,12 inci. Ini contoh ya. Untuk contoh misalnya kita dapat hasil tekanan udara pada permukaan laut adalah nilainya 1007,5 milibar. Kemudian kita akan jadikan inci. Maka kita ambil dulu yang 1000. Dari 1000 milibar kita ambil nilai 1000 milibar adalah 29,3 inci. Disimpan di sini 1000 milibar adalah 29,53 inci. Kemudian angka satuan 7. Angka satuan 7 milibar kita ambil dari angka 1 milibar nilainya 0,03 inci. Maka 7 milibar dikali 0,03 inci berarti nilainya dapatnya 0,21 inci. Kemudian nilai persepuluhannya adalah 0,5. 0,5 dikalikan dengan 0,1. Jadi nilai 0,1 adalah 0,03 inci, maka dikalikan hasilnya adalah 0,015 inci. Setelah itu dijumlahkan, kita jumlahkan, berarti di sini ada 29,755 inci. Dan dibulatkan menjadi 29,76 inci. Ini masuk ke dalam forum 48 dari milibar ke inci. Masukkan ke incinya adalah 29,76. Seperti itu, Dek. Kemudian ada lagi contoh di sini, Bu masukkan lagi seperti ini. Nah, andai kata ini 1016,8. Kita ambil yang 1010-nya. 1010 nilainya berapa? 1010 nilainya adalah 29,83 inci. 29,83 inci. Nah, di sini 29,83 inci, kemudian satuannya 6 milibar dikalikan 0,03 ya sebenarnya ini, bukan 003, kemudian 0,8, nah nilainya jadi 30,030, jadi dibulatkan. Nah seperti itu deh ya, kalau 0, di sini 990 nilainya 29,23. Nah, kita cari yang persepuluhannya 0,1 adalah 0,03. Nah, ini. Kemudian kita jumlahkan. Seperti itu. Jelas ya, Dek ya? Jelas nggak? Siap, jelas, Bu. Oke, udah jelas ya. Nah, untuk mencari nilai dikonversikan dari milibar ke inch dengan cara itu bila tidak ada tabelnya. Nah, kemudian untuk memasukkan kelompok 5 APP, ini kita melaporkan pada jam-jam utama dan jam-jam penting, yaitu setiap 3 jam sekali. Yaitu kalau jam utama adalah jam 00, 06, 12, dan 18 UTC. Kalau jam penting adalah 3, 9, 15, dan 21 UTC. 3 jam sekali. Kemudian ini untuk sifat perubahan tekanan udaranya, ini sudah ada di buku, Ibu hanya salin saja. Di sini misalnya 0 adalah naik kemudian menurun, tekanan pada waktu pengamatan sama dengan atau lebih tinggi dengan tekanan 3 jam yang lalu. Mungkin adik-adik sudah mengetahui ya, dalam menentukan A, selain dengan tabel, adik-adik bisa menentukan dengan cara lain. Mungkin adik-adik pernah diberikan pada waktu kemarin, sudah diberikan mengenai untuk mencari A-nya. Andai kata tidak ada di tabel, ada ujiannya tidak pakai tabel, maka kita bisa menentukan A-nya. Nah, dengan cara ini, yaitu
caranya seperti ini. Nah, contoh menentukan A pada kelompok 5 APP, ini adalah, nih contohnya, kita mengamati tekanan udara yang setelah kita dapat dari QFF adalah 1014,7, yaitu pada jam 10. Ini pengamatan jam 10 ya, jam 10 berarti jam 3 UTC. Kita lanjut, dari sebelumnya ada apa di situ? Berapa tekanan udaranya? Pada lihat kita lihat dulu pada jam 7. Kita jam 7 kita lihat 1012,7. Waktu 1012, maksudnya jam 7, QFF didapat adalah 1012,7. Kita lihat, cari garis dulu, ditarik garis, ini adalah 1012,7. Kemudian kita lihat pada jam 8 dulu. Pada jam 8 ada apa? Berapa nilai QFF-nya? Dari jam 8 nilai QFF-nya adalah 1011,5. Dia turun kan? Jadi 1012,7 turun 1011,5. Kemudian pada jam 9 QFF terbaca adalah 1012,5. Berarti naik. Kemudian naik lebih cepat. Turun, naik lebih cepat, berarti A-nya adalah 3. Kita lihat di tabel. Nah, turun, naik tetap atau naik, kemudian naik lebih cepat. Berarti A-nya adalah 3. Kemudian untuk PP-nya adalah pembacaan pada waktu pengamatan, yaitu jam 10, dikurang 3 jam yang lalu, yaitu jam 7. Ya, jam 7, nilainya adalah 2, sisanya adalah 2. Maka untuk kelompok 5 APP disandi menjadi 5, A-nya menjadi 3, terus kemudian karena PP-nya adalah 2, maka diambil, di sini kan harus laporan 3 digit, maka 020, seperti itu. Ini untuk contoh-contoh bila tidak menggunakan tabel. Kemudian ada juga di sini, contoh lagi, bisa di sini hasilnya misalnya A8. Kita lihat, ini adalah 11,3 dari sini, 1011,3, kemudian naik, kemudian turun lagi. Ini A-nya 8. Ini sudah Ibu cantumkan. Jadi adik-adik nanti baca sendiri ya, dilihat lagi ya untuk contoh-contohnya. Jelas ya, Dek ya? Halo? Masih bingung? Masih bingung kan? Jelas ya. Nah, ini lihat lagi. Ibu banyak sekali Ibu kasih contoh-contoh ini. Ada contoh nomor 4 ini A-nya 6. 6 ini adalah ini mulai turun dari jam 3. Jadi turun, kemudian naik, turun lebih lambat. Ini pengamatan pada jam 6 UTC. Berarti pada jam 6 UTC, kita lihat 3 jam yang lalu ada berapa tekanan udaranya. Kita lihat ke sini. Ya. Kita pengamatan jam 6, kita lihat 3 jam yang lalu. Berarti di sini kalau ada turun kemudian tetap, atau turun kemudian turun lebih lambat, maka di sini adalahnya A-nya adalah 6. Baik, ya, adik-adik sudah ngerti semua ya. Mudah-mudahan mengerti. Nah, andai kata di sini dikatakan bahwa kalau adik-adik mendapat soal tapi tidak dicantumkan pengamatan 3 jam yang lalu, hanya dicantumkan pada jam-jam 1 jam, misalnya jam pengamatan hanya jam pengamatan sekarang, pada saat sekarang, kemudian dicantumkan satu aja 3 jam yang lalu, tapi tidak dirinci seperti tadi. Maka kita bisa menentukan dengan cara ini, yaitu anggap aja kita menggunakan stasiun otomatik. Stasiun otomatik itu adalah sandinya 2, 7, dan 4. Bila perubahan tekanan udara hasilnya adalah positif dari jam yang saat pengamatan dengan 3 jam yang lalu, hasilnya positif, maka A disandi 2. Kalau perubahan tekanan udara hasilnya negatif, maka disandi 7. Kalau nilainya sama atau 0, maka sandinya 4. Seperti itu.
Terus kemudian yang kedua, di sini dikatakan bahwa jika stasiun meteorologi permukaan atau sinoptik hanya melakukan pengamatan 12 jam sehari, maka kelompok 5APP untuk laporan jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 00 UTC, kelompok ini tidak perlu dilaporkan, cukup dilaporkan hanya 5 garis miring. Jadi 5 garis miring sampai 4 kali. Itu menandakan bahwa tekanan udara untuk QFF pada permukaan laut tidak dilaporkan karena tidak ada data cuacanya. Ya, kalau pengamatan cuaca dilaporkan hanya sampai 12 jam saja, berarti pengamatan hanya jam 7 pagi sampai jam 19 waktu Indonesia bagian barat. Kalau di Indonesia bagian tengah jam 8 sampai jam berapa? 20 ya. Seperti itu. Hanya dilakukan pada jam-jam 12 jam saja. Berarti jam 20 sampai pagi tidak diamati, kembali lagi pada jam 00 hari berikutnya. Maka kelompok 5APP tidak perlu dilaporkan, hanya dilaporkan 5 garis miring menandakan bahwa alat-alat tekanan udara ada tapi tidak melaporkan data 3 jam yang lalu. Kecuali misalnya alat tekanan udara dalam keadaan rusak, baru tidak perlu dilaporkan, tanda kosong saja. Kalau ini menandakan bahwa alat dalam keadaan baik, tapi tidak melaporkan tekanan udara 3 jam yang lalu. Maka dilaporkan hanya 5 garis miring saja. Jelas ya, Dek? Sudah jelas? Masih bingung? Jelas ya? Siap, jelas Bu. Oke. Jelas, Bu. Berarti untuk kelompok 5APP sudah jelas. Berarti kita lanjut ke 58 maupun 59. Di sini dikatakan bahwa untuk 58 atau 59 ini dilaporkan pada seksi 3, yaitu bila mana perubahan tekanan udara selama 24 jam yang lalu hasilnya adalah positif, maka disandi di kelompok 58. Kalau hasilnya negatif, berarti disandi kelompok 59. Seperti itu. Jelas ya, Dek? Berarti udah jelas ya semuanya. Nah, untuk pelaporan udah jelas semua. Nah, sekarang Ibu Ya, memberikan, oke. Ibu minum dulu. Nah, di sini ada latihan soal. Ini harus dikumpulkan. Sebenarnya kalau Ibu di kelas, dikumpulkan pada saat itu, hari itu juga. Tapi karena berhubung ini bukan di kelas, jadi adik-adik mengerjakan ini ada tanggal 1 Oktober dengan data sekian. Adik-adik ini ada ditentukan perubahan tekanan udara 3 jam yang lalu atau A, dan dilaporkan di seksi mana, dituliskan ya, ditulis seksi mana. Kemudian yang nomor 2 ini adalah sama, adalah tanggal 4 Oktober 2019 jam 00, tekanan udara QFF ada 1009,8 milibar. Kemudian pada tanggal 5-nya sama, jamnya sama, tekanan udara adalah 1010,6. Tentukan perubahan tekanan udaranya dan dilaporkan pada seksi berapa. Tulis seksinya berapa dan tulis sandinya. Kemudian yang ketiga, di sini ada soal nomor 3. Ini untuk menentukan titik embun dan kelembapan udara. Di sini sudah disebutkan pada jam 00 kita membaca pada termometer bola kering ini ada suhunya 25,3. Kemudian pada termometer bola basah ada 23,4 ya. Kemudian dari sini ini adik-adik diminta
tentukanlah titik embunnya, berapa titik embun dan RH-nya. Untuk soal nomor 3 ini, titik embun dan RH gunakan rumus empiris. Adik-adik tapi Ibu nggak mau maksudnya langsung dijawab dengan misalnya titik embun dapat sekian, ujuk-ujuk maksudnya. Ibu menentukan, diminta adik-adik menggunakan rumusnya pun ditulis untuk biar adik-adik lancar ya. Jadi rumusnya ditulis, untuk RH juga demikian. Jadi RH-nya cara mencarinya juga ditulis. Kemudian kalau mau adik-adik mengkotak-kotak seperti ini, ditulis ulang lagi nggak masalah. Cuman kalau untuk mencari TD-TD-nya dengan rumus empiris, ditentukan limitnya dapatnya dari mana. Seperti itu, di jalannya ya. Jalannya seperti itu. Untuk yang TD-TD dan RH. Kemudian tekanan udara dari permukaan laut, QFF dan QFE dari... Kita lihat di sini ada termometer tempel. Kita baca pada barometer, yaitu suhu pada termometer tempel 24,4. Kemudian kita baca tekanan udaranya. Tekanan udara pada barometer ada 1012,2 dan dalam koreksi QFF-nya untuk termometer suhu 24,4 adalah min 7,0. Kemudian koreksi QFF-nya untuk suhu 24,4 adalah min 3,7. Nah, hasilnya nanti adik-adik tulis di sini. Kemudian jalannya juga Ibu minta sama jalannya ya, nanti ditulis, kemudian hasilnya taruh di sini. Terserah kalau mau bikin di kotak-kotak boleh, kalau enggak di kotak-kotak nggak apa-apa, hasilnya saja nggak apa-apa. Seperti itu, Dek. Jelas ya? Jelas nggak? Siap, jelas, Bu. Oke, berarti udah jelas ya. Ini ada 11 soal ya. Ini ada 11 soal, nanti adik-adik kerjakan. Nah, sekarang nomor 4. Sekarang nomor 4 di sini, Ibu mau masukkan ke dalam forum ME48. Ini Ibu bacakan lagi dulu ya. Di sini dikatakan bahwa ini bukan data sebenarnya ya. Ini hanya data, maksudnya data adik-adik latihan saja. Ini kita lihat nih ya. Taruna-taruni di Taman Alat Meteorologi STMKG, nomor stasiunnya adalah 96733. Pada tanggal 10 November 2019, ini mengadakan pengamatan sinop jam 7, berarti jam 00 UTC. Hasil data dari pengamatan tersebut adalah dibaca suhu termometer bola kering adalah 27,2 derajat Celcius. Dan suhu bola basahnya adalah 24,4 derajat Celcius. Kemudian kita baca suhu minimum, karena pagi hari minimum, yaitu dibaca hasilnya adalah 23,6 derajat Celcius. Kemudian setelah di Sangkar Meteorologi, kita lihat visibility. Visibility, penglihatan mendatar di sebelah utara, kita lihat ada 12 km. Kemudian kita lihat, karena kan kalau tekanan visibility harus seluruhnya, sekelilingnya harus dilihat. Kita lihat utara 12 km, di selatan 8 km, tenggara 3,6 km karena ada haze ya. Jadi ini adalah 3,6 km dan di sebelah barat 9 km. Ini untuk visibility. Kemudian kita lihat angin. Angin berhembus ke barat. Kita lihat di Taman Alat dengan alat anemometer. Kita lihat angin. Angin itu berhembus ke barat dengan kecepatannya 8. Hati-hati ya, Dek ya, membacanya ininya. Angin berhembus ke barat dengan kecepatannya 8 knots. Nah, setelah itu kita lihat lagi awan. Awan adalah jumlah awannya yang menutupi langit ada 7/8 okta. Ini terdiri dari awan rendah, yaitu awan cumulus nimbus yang berlandasan.
banyaknya 1/8 okta. Sudutnya adalah 45 derajat. Tinggi dasarnya 420 meter, kemudian tinggi puncaknya 9.000 meter. Selain cumulus nimbus, ada juga cumulus. Di sini cumulus banyaknya adalah 2/8 dan tinggi dasarnya 750 meter. Kemudian tinggi puncak awannya adalah 3.000 meter dengan sudut 30 derajat. Selain awan cumulus, ada juga awan stratus cumulus. Awan stratus cumulus adalah banyaknya 1/8 okta. Dengan tinggi dasarnya sama dengan awan cumulus adalah 750 meter. Semuanya awan rendah ini bergerak ke arah barat, ya kan? Kemudian dari awan rendah ada awan menengah. Awan menengah itu hanya ada alto-cumulus tipis. Banyaknya 48, tingginya 3.000 meter dan bergerak ke arah barat. Kemudian dari awan menengah, awan tinggi. Di sini ada awan tinggi, hanya ada cirrus halus. Cirrus halus banyaknya adalah 4/8 okta. Tingginya adalah 7.800 meter, tidak bergerak. Nah, setelah itu ada awan, kita lihat juga cuaca. Kita lihat cuaca. Di sini cuaca pada saat pengamatan terjadi hujan sedang dan sebelumnya pada jam 6.40 kita kan mengamati jam 7. Sebelum jam 7. Jadi 6.50 itu sudah kita ke taman alat. Kemudian setelah baca-baca semua, kita lihat cuaca. Mungkin sekitar 6.50 kita atau 6.55 kita baca ada cuaca di situ. Pada saat pengamatan ada cuaca hujan sedang. Kemudian kita lihat jam 6.40 sebelum jam 6.50 itu kita terdengar guntur sangat keras menggelegar. Itu terjadi pada sebelum jam 6, terjadi jam 6.40. Kemudian kita lihat pada jam 5.30 sampai jam 6.30 cuacanya cerah. Jam 5, kemudian pada jam 3 sebelum subuh jam 3.40 ini terjadi hujan lebat. Hujan lebat shower ya, dan berhenti pada jam 3.50. Kemudian pada jam 40.30 turun lagi hujan gerimis. Setelah hujan lebat, shower terjadi dan sampai jam 3.50 kemudian cuacanya baik dan pada jam 40.30 lagi turun hujan rintik-rintik atau gerimis. Yaitu selesai pada jam 5. Nah, sekarang kita lihat lagi penguapan. Kita mengukur penguapan. Di sini penguapan dibaca dari Hoxsot. Ini ada tingginya 82 mm. Kemudian sehari sebelumnya, berarti sehari sebelumnya ini kan pengamatannya tanggal jam berapa ini? Tanggal 10 ya. Berarti kita lihat sehari sebelumnya tanggal 19 jam 7 atau jam 00 UTC. Kita baca dari Hokgok itu terbaca adalah 76 mm. Nah, curah hujan yang diamati pada alat curah hujan observatorium pada saat pengamatan adalah 2,6 mm. Kemudian selama 24 jam itu curah hujan diukur dan dihitung ada 10,2 mm. Setelah itu kita langsung melihat radiasi matahari. Radiasi matahari itu ada 2, yaitu lama penyinaran matahari dan radiasi matahari total. Kita lihat, untuk lamanya penyinaran matahari yang terbaca dari Piast Campbell Stock, ada 5 jam 50 menit sehari ya, ada 5 jam 56 menit. Kemudian kita lihat dari Piast Actinograph, di situ lamanya 2 jam 15 menit, itu tinggi radiasi matahari adalah 300 watt per meter persegi. Kemudian
Waktunya 1 jam 20 menit, tingginya adalah 160 watt per meter persegi. Kemudian ada lagi 45 menit, waktunya adalah 45 menit, tingginya adalah 120 watt per meter persegi. Adik-adik sudah lihat sudah belajar mengenai ini kan ya, cara mencari mengenai radiasi matahari total. Kita lihat, kita jumlah-jumlahkan dulu. Karena di sini watt per meter persegi, maka untuk laporan sinopnya menjadi kalori ya, diubah lagi. Kemudian suhu kita setelah selesai semua, kita masuk ke ruang observasi, yaitu ruang barometer. Di dalam ruang barometer kita baca suhu tempelnya adalah 26,2 derajat Celcius. Kemudian tekanannya adalah 1016,6 milibar. Koreksinya QFF adalah min 3,9. Koreksi QFF-nya adalah min 7,3. Tekanan udara, nah di sini tekanan udara QFF 3 jam yang lalu ada 1010,8 milibar. Kemudian tekanan udara QFF 24 jam yang lalu ada 1010,2 milibar. Keadaan tanah adalah lembab. Nah, yang ada di itu, tolong pertanyaannya adalah masukkan data tersebut di atas ke dalam format ME48 kemudian disandi. Ini yang Ibu minta ya. Nanti untuk format 48 Adek punya kan? Punya nggak, Dek? Halo? Halo? Sudah punya ya? Ini Ibu hanya minta dari data tersebut di atas ke dalam forum ME48. Ibu, belum ada, Bu. Yang ada Ya? forum ME45, Bu. 48? ME48 belum punya, Bu. Tapi kalau ME45 sudah ada, Bu. Dari Pak Yos 4 kemarin, Bu. Oh. Atau gimana ya? Minta di kelas A bisa nggak? Siap, nanti akan ditanyakan, Bu. Bisa, Bu. Ditanya aja. Siap, nanti diminta, Bu. Bukunya masih mau ngirimnya gimana ya? Nanti ya ditanyakan Siap, aja Bu. di kelas A, soalnya kelas A kita udah ngirim ke Ibu. Jadi tolong ditanyakan aja kelas A, siapa yang kenal yang di kelas A. Nanti mudah-mudahan Ibu akan tunggu sampai besok. Jadi adik-adik ngirim setelah dikerjakan hari ini, besok atau ntar malam boleh dikirim atau besok pagi dikirim. Ibu sudah terima ya ininya, apa hasil tugasnya? Gimana? Bisa? Siap, Bu. Oke ya, Ibu ke email Ibu aja, ke email Ibu yang di STMKG. Jadi Ibu tunggu besok hasilnya dikirim ke email Ibu. Oke? Siap, Bu. Oke, jadi adik-adik sini dari pelajaran dari mulai pertama sampai terakhir itu adik-adik sudah mengerti semua ya, dari mulai pembacaan ketaman alat yaitu pembaca termometer sampai ke barometer, adik-adik sudah jelas semua ya, tidak ada yang ini ya. Ada yang masih bingung? Izin, Bu. Nah, Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Rivaldian Kadafi, Bu. iya. Izin bertanya, Bu. Iya. Tadi kan Ibu menjelaskan bagaimana tekanan bisa dikonversi Iya. dari satuan milibar ke inci, Bu. Iya. Mohon izin, Bu, apakah ada pelaporan khusus dalam tekanan dalam bentuk satuan inci, Bu? Maksud saya mungkin karena masih sebatas pengetahuan saya, Bu, tekanan itu dilaporkan dalam bentuk milibar, baik itu dilaporkan ke gedung ATC ataupun ke BMKG pusatnya, Bu. Mohon arahannya, Bu. Iya, itu ada nanti adik-adik mendapat inci itu di penerbangan. Jadi ada nggak bingung. Untuk meteorologi penerbangan ada untuk pelaporannya. Untuk milibar ke inci itu ada. Maksud Ibu supaya nanti ini kan kalau sinop tidak ada, tapi di meteo penerbangan nanti ada.
Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Seperti itu. Jadi kalau sinop itu nggak ada. Kita hanya melaporkan QFF-nya saja, ya. Tapi kalau nanti penerbangan, di meteo penerbangan ada untuk melaporkan dari milibar, terus dari incinya. Jadi 2 dia melaporkannya untuk penerbangan, meteo penerbangan. Dari milibar juga dilaporkan, QFF juga dilaporkan, satuannya milibar. Kemudian konversinya ke incinya juga dilaporkan karena ini untuk mempengaruhi penerbangan. Nanti ada diterima di udah dapat pelajaran meteo penerbangan belum? Siap, belum, Bu. Oh, belum. Mungkin nanti ini semester 6 ya. Semester 7. Semester 7 mungkin dapat. Nanti adik-adik bisa untuk pelaporannya seperti itu. Baik, semua ada lagi yang mau nanya? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Udah, nggak ada ya? Nggak ada lagi? Iya, boleh. Silakan. Oh, enggak. Ibu minta kolektif saja. Karena kalau individu kan satu banyak sekali. Satu. Ya. Jadi Ibu minta kolektif saja siapa yang diserahkan untuk tanggung jawab ini. Terserah adik-adik maunya siapa. Atau dantonnya boleh. Nanti kirim ke WA ke email Ibu. Iya, boleh. Kalau Ibu kepengennya tulis tangan saja. Tulis tangan kemudian scan. Seperti itu. Kalau adik-adik bisa masih ingat kolom-kolomnya nggak apa-apa tulis tangan. Kolom-kolomnya. Kalau adik-adik punya kolom-kolomnya masing-masing mengingat gitu kan. Tinggal boleh. Tapi kalau memangnya itu ambil ini aja. Kalau untuk soal nomor 4 kalau mempunyai format dalam bentuk Excel itu kan boleh diketik. Tapi kalau misalnya adik-adik ingat, sebaiknya ya kalau adik-adik ingat melalui tulis tangan juga nggak masalah. Jelas? Oke, baiklah. Sudah selesai semua. Jadi hari ini mungkin pelajarannya, mungkin ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada yang nanya lagi, Ibu tutup ya. Izin Bu, izin bertanya. Iya. Apalagi? Oke. Yang soal nomor 4 Bu. Iya. Di mana? Yang arah angin. Iya, arah angin. Mana dia? Sama pergerakan awan itu bergerak ke arah barat atau dari arah barat ya Bu? Ya, adik-adik ini aja. Kalau angin atau awan itu dari atau ke? Dari Bu. Iya. Kalau kita tinggal balik, angin berhembus ke barat. Izin Bu dari. Kalau ada kalimat ini kan adik-adik harus tahu. Berhembus ke barat. Asalnya dari mana, ya kan? Jelas nggak? Iya, siap. Iya. Ini angin di sini angin berhembus ke barat. Kalau kita menentukan angin itu dari atau ke? Dari Bu. Iya, kan jalannya angin Dari, Bu. kan dari kan? Dari dia berjalan ke barat berarti asalnya angin itu dari seperti dari berhembus ke utara berarti asalnya angin dari selatan, ya kan seperti itu. Sama juga dengan awan. Jelas? Siap, jelas Bu. Terima kasih Iya. Bu. Jadi bukan ke-nya ya, asal angin dan awan itu pergerakannya. Asal pergerakan itu dari mana? Seperti itu, ya. Terus siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada ya? Ibu tutup ya. Nanti untuk materinya, Ibu masuk ke ini aja, ke classroom saja. Ibu kirim ke classroom. Seperti itu. Sudah jelas ya adik-adik ya? Siap, Baik. jelas, Bu. Oke, Jelas, Ibu Bu. tutup ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke.
Jadi Ibu tutup, nanti adik-adik Ibu kirim mengenai materinya ke classroom. Baiklah, karena hari ini juga sudah mata kuliah sudah selesai semua, jadi Ibu tutup, dan dalam keadaan seperti ini adik-adik supaya menjaga kesehatan. Dan Ibu juga mengucapkan kepada adik-adik semua, atas perhatian dari adik-adik semua, Ibu ucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Iya.